Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Kurma Quotes Ramadan untuk menemani waktu Tribuners menjelang berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Selamat menyaksikan Kurma dan selamat berbuka puasa. Marhaban ya Ramadan, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Hadirin para pemirsa Tribun Palu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk menyampaikan sedikit dari kutipan Al-Quranul Karim sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang di sini menjelaskan dan menegaskan bagaimana hakikat itu sholat. Berbicara tentang aktivitas manusia, tentunya akan berimplikasi terhadap bagaimana nur dalam kolbunya. Hati akan mencerminkan tindakan dan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang insan. Karena sesungguhnya tabiat manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu merasa berkeluh kesah dalam hatinya. Innal insana khuliqa halu'an idam massahu syahru zazu'an wa idam massahul khairu manu'an. Inilah pada dasarnya setidaknya dari berbagai macam tabiat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kutipan ayat tersebut yang kami nukilkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa manusia itu diciptakan sesungguhnya dengan suka berkeluh kesah. Ketika manusia diciptakan dengan berbagai macam bentuk fisik raut wajah yang begitu bervariasi, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya memiliki yang namanya rasa berkeluh kesah. Ketika dia mendapatkan sesuatu ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu berkeluh kesah. Kenapa dan kenapa masalah ini, ujian yang begitu berat yang saya dapatkan pada hari ini? Bukankah saya telah melakukan ibadah yang begitu afdal menurut dia? Bukankah saya melakukan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diperintahkan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi toh mengapa nyatanya ketika perintah dan kewajiban itu saya lakukan, tetapi ujian yang bertubi-tubi pun saya dapatkan? Inilah terkadang manusia berkeluh kesah dengan apa yang telah dialami. Yang kedua, pada tatanan manusia, pada tatkala dia diberikan sebuah kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang sangat indah dan banyak, fasilitas kehidupan yang begitu bisa dia rasakan, mobil yang begitu mewah dia bisa gunakan, segala sesuatu yang dapat diperintahkan atas telunjuk tangannya selalu dilakukan oleh orang lain. Tetapi pada tatanan ini, ketika dia mendapatkan sesuatu yang amat indah,
anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dia, terkadang orang tersebut pelit, kikir, dan bakhil. Tatanan manusia inilah yang memang kita tidak bisa pungkiri, bahwa sesungguhnya manusia ketika diberikan kenikmatan yang sangat besar, dia pelit dan kikir. Terkadang dengan pelitnya kikir, tidak mau melihat bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana kehidupan kerabat tetangganya yang merasa kelaparan, dia tidak pernah pikirkan. Itulah kehancuran manusia ketika pada tatanan tersebut dia tidak bisa mendapatkan ilmu untuk terhindar dari sesungguhnya diciptakan manusia dalam hati, dalam tubuhnya terdapat keistimewaan yang dua tadi, yaitu ketika dia mendapatkan ujian selalu berkeluh kesah, dan yang kedua tatkala dia diberikan kenikmatan yang begitu amat indah dan banyak, tetapi dia pelit dan bakhil. Para pemirsa Tribun News atau para pemirsa News TV atau News Palu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada muqaddimah tadi saya sedikit menukil Al-Quran dalam surat Al-Ankabut yang pada intinya surat tersebut menjelaskan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fasya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang sesungguhnya pada ayat tersebut mengisyaratkan dan menjelaskan kepada kita, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ingin kami garis bawahi dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini adalah bahwa hakikat dari sesungguhnya solat tersebut dapat berimplikasi kepada tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Maka mungkin kalau kita selalu melihat orang melakukan kekerasan, misalnya mungkin kita selalu melihat orang dalam melakukan keburukan secara nyata, fakta sosial kita lihat dalam bulan suci Ramadan selalu berseteru, selalu mencari-cari kesalahan, sehingga terjadinya chaos, sehingga terjadinya bentrok, sehingga terjadinya perselisihan, baik antara keluarga, baik antara tetangga, baik antar kampung. Maka ketika kita melihat tersebut, kalau kita berorientasi sesungguhnya sholat dapat perbuatan keji dan mungkar, tetapi dalam faktanya tidak, maka itu hanya kita lihat dalam tekstual Al-Quran. Namun kita tidak boleh hanya melihat pada tekstual Al-Quran, tetapi kita harus mendalami kenapa sesungguhnya sholat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar yang sebagaimana kita lihat pada hal yang layak ini. Di media kita lihat bertengkar di berbagai macam pelosok penjuru desa, penjuru kota. Secara kasat mata pun kita melihat, mungkin di kampung kita, mungkin di kampung orang lain, mungkin pada saat kita lewat di simpangan jalan, kita melihat ada orang berkelahi, berseteru. Tapi kalau kita tanya, apakah dia sholat? Sholat. Kenapa terjadi? Ingat, terjadinya peristiwa tersebut karena perbuatan keji dan mungkar bukan dilandaskan pada sholat yang betul-betul hakikat dalam sholatnya. Sedikit kita melihat sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa apabila kita menjalankan sholat dengan baik-baik, bukan hanya dalam tataran syariat, bukan hanya dalam tatanan gerak fisik kita. Kalau toh sholat hanya kita dikatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar pada tatanan syariat, maka itu mungkin mustahil. Kenapa? Karena kebanyakan pada umumnya ketika melaksanakan sholat pada tatanan syariat, dia hanya berorientasi kepada melepaskan tanggung jawabnya, menggugurkan perintahnya. Tetapi kalau kita pada tatanan hakikat, pada tatanan kolbu, betul-betul kita rasakan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita takut kepada Allah, inni akhafullah. Kita takut kepada Allah. Segala tindakan yang kita lakukan, kita orientasikan bagaimana kita takut pada bertakbir ikhram, takbiratul ikhram. Pada saat kita mengangkat tangan, di situ kita mulai takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena kalau kita membatalkan salah satu rukun dari sholat, maka sholat kita tidak sah.
Makanya ketika takbiratul ihram kita terkhusyuk, tidak boleh menengok ke kanan, kita tidak boleh menengok ke kiri. Kita terfokus kepada bacaan ayat Al-Quran sebagaimana yang dilantunkan oleh imam kita dalam hati kita, dalam kolbu kita, agar solat tersebut menjadi solat yang istimewa, agar solat tersebut menjadi solat yang berkualitas, sehingga nilai dalam hakikat solat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau nilai yang terkandung dalam hakikat solat, maka ketika kita melakukan aktivitas ke dalam kehidupan dunia, kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita merasakan secara sirri bahwa hati ini adalah milik Allah. Kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Kita tidak boleh melakukan perbuatan keji. Kita tidak boleh melakukan perbuatan mungkar. Dan insya Allah ketika nilai-nilai hakikat di dalam takbiratul ihram dalam solat yang kita lakukan dan kita implementasikan betul-betul hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan agar terhindar dari yang namanya keji dan yang namanya mungkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa kami dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.